Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Agus sebagai vlog. Kali ini saya akan menerangkan tentang kehidupan kelawar dan apa hewan kelawar itu. Karena saya sangat kasihan melihat hewan ini dari dulu sejak kecil. Kalau anak-anak sih mungkin takut kalau melihat kelawar, tapi kalau sebenarnya tahu kehidupan kelawar itu dan kisah-kisahnya, mungkin mereka juga akan sangat kasihan. Kelawar ini hidupnya ya seperti ini, di dalam gua, di tengah hutan, mengatung. Kecuali kalau yang jenis besar gitu, yang namanya kalong itu di hutan-hutan itu maksudnya nggak takut sama manusia, maksudnya ya takut sih, tapi apa itu biasa kalau di luar-luar. Kalau yang untuk jenis ini biasanya di bawah-bawah, kalau yang agak kecil-kecil ini. Kalau menurut saya kelawar itu sebenarnya tidak berbahaya sebenarnya sih, soalnya kan dia cuma makan biji-bijian dan pemakan hama jenis semut gitu di sawah-sawah. Sebenarnya untuk pertanian sangat bagus kelawar ini, membantu agar tanaman petani tidak dimakan hama-hama gitu. Kalau untuk kelawar itu adalah jenis hewan mamalia. Mamalia itu masuknya hewan yang menyusui, bosku. Jadi hewan menyusui. Jadi kalau burung kan bertelur, tidak menyusui. Tapi untuk kalau jenis yang kelawar itu menyusui karena mamalia. Begitu. Untuk dari segi agama, untuk yang Islam, untuk kelawar ini itu sangat diistimewakan, bosku. Karena zaman Nabi dulu pas Baitul Maqdis dibakar gitu kalau salah, itu yang bantu itu kelawar ini. Jadi di Islam sangat diistimewakan kalau kelawar. Di kitab-kitab suci yang lain juga banyak sih yang membahas kelawar ini, di agama lain juga. Karena kita hidup ini sudah ribuan tahun, bahkan sudah berteman sejak dari dulu dengan kelawar ini. Jadi kadang yang dari contoh penyakit dari kelawar ini agak kurang sih. Kasihan, hewan ini selalu sejak dari dulu memang selalu dipojokkan, kelawar itu. Meski tidak dipojokkan, hewan ini dari dulu ya memang selalu mojok sendiri, bosku. Maksudnya dia sembunyi seperti ini. Karena jika dilihat dari lebih jauh dari sejarahnya itu, ini wow alam ya, berasal dari sumber-sumber. Dulu yang menciptakan hewan ini adalah Nabi Isa, kan menjadikan dia seperti burung gitu. Jadi ya jadilah ini. Kalau mau belajar sih banyak sih dari kitab-kitab yang lain yang meriwayatkan juga. Begitu. Anehnya lagi, hewan ini hampir sama dengan manusia. Yang betina kadang haid juga. Aduh. Makanya kadang orang-orang ini sangat apa itu? Sangat bilang menyeramkan ya memang, tapi sebenarnya sejarahnya dari itu memang diciptakan lebih sempurna, hewan paling sempurna. Nah itu. Nah, dibalik dari kesempurnaannya itu, alhasil orang dulu kan maksudnya
Nabi Isa membuktikan kenabiannya. Nah, setelah dibuktikan bisa meniupkan ruh atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, orang dahulu tetap nggak percaya. Akhirnya alhasil sampai saat ini ya, tetap dipojokkan. Nah, gitu. Seharusnya kita semua menyikapi yes memang ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa kan gitu. Jadi ya wis memang ciptaan Allah ngunai intine ngono. Gak usah terlalu dipojokkan, cukup dilindungi dan dilestarikan. Intine ngono. Kadang ngomong sungguh terlalu ya. Apalagi kalau dibasmi sungguh sangat nggak bisa mikir panjang sih kalau sampai itu sangat berbahaya. Populasi rantai kehidupan bisa rusak. Nah, untuk kelawar kenapa nggak siang hari keluarnya? Itu bukan matanya nggak bisa ngelihat di siang hari, bosku. Itu sebenarnya menghargai burung-burung lain. Maksudnya burung-burung lain itu iri. Dulu kan diciptakan hewan terus merasa lebih sempurna. Terus burung-burung kok ngene akhirnya iri. Jadi kalau keluar siang hari itu malah diserang burung-burung yang lain. Nah, gitu. Intinya kelawar itu jadi pemangsa burung-burung yang lain. Makanya dia kalau keluar malam hari. Intinya seperti itu. Terus kalau siang hari itu resikonya ya panas, soalnya dia kan bukan dari sayap ya, yang itu dari koyok tubuhnya sendiri gitu loh. Itu kalau kena panas juga bisa rusak untuk buat terbang. Nah, itu alasannya. Jadi bukan menyeramkan, bukan. Dia ya wis menghindari iri hati burung yang lain. Tapi sangat canggih loh kelawar itu. Meskipun dia terbang dalam keadaan gelap, dia sebenarnya tidak melihat. Yang dia nggak bisa nabrak itu karena ada sonar atau ultrasonik. Nah, dari tubuh kelawar itu bisa menangkap suara yang dihasilkan, terus sayapnya itu bisa jadi kok pemancar sinyal. Jadi di sini ada benturan, di sini ada batu. Jadi dia bisa menghindar dari suara itu. Makanya kalau kadang kita duduk ya, kelawar ini kok terbangnya sangat dekat. Nah, itu ya sih memang ya nggak bisa melihat. Maksudnya untuk matanya itu kurang tajam seperti burung-burung yang lain. Apalagi kalau malam malah nggak bisa lihat dia. Yang dibuat untuk menyetir yaitu dari pendengarannya itu sonar dan ultrasonik frekuensi. Jadi kalau ada benturan di sini itu tahu dia. Itu tapi jarak agak dekat biasanya. Makanya kadang seolah-olah mau nabrak kita, padahal enggak, kelawar itu. Nah, dari situ kan kelihatan sangat kasihan. Tapi yang Maha Kuasa kan menciptakan kayak begitu, kelebihan maksudnya. Begitu, bosku. Kadang untuk manfaat kelawar ini saya juga bingung, bosku. Karena kayak kasihan gitu. Tidurnya aja mengatung. Kehidupannya juga mengatung, kepalanya di bawah. Kalau kalian mendapati kelawar di bawah, waduh bahaya wis. Dipastikan bahaya, harus dibantu untuk terbang. Makanya dia mengatung. Soalnya kakinya itu loh nggak punya otot dia, makanya nggak bisa berdiri. Seandainya jatuh ke tanah ya dipastikan bisa mati, bosku. Nggak bisa terbang lagi. Ya bisa sih merangkang, tapi berat lah cara ngono. Jadi modelnya manfaatnya lo kayak gak jelas ngono. Maksudnya kayak gak jelas gitu tujuannya kelawar ini. Kayak kehidupannya itu seperti menunggu gitu loh, bosku.
Kalau tidur ya wis kepalanya nyungsep, terus lang sayapnya itu melindungi semua badannya gitu, sama kepalanya, kasihan. Wis kehidupannya bener-bener kayak menunggu, entah menunggu siapa juga nggak tahu. Nah itu yang membuat kelawar ini selalu menjadi misterius. Kalau ditarik nal dari alkisahnya ya, memang dulu ini buatan tangan Nabi Isa atas kehendak izin Tuhan Yang Maha Kuasa, begitu intinya. Kalau yang di TV-TV itu seperti kayak menggigit terus menghisap darah, itu ya cuma nakut-nakutin aja bosku, nggak ada itu rumusnya. Kalau kelawar seperti itu, kenyataannya lo nggak begitu. Cuma pemakan buah-buahan sama pemakan daging. Tapi daging yang dimaksud itu bukan daging bukan, tapi serangga yang ada di sawah, kayak jenis belalang gitu. Itu maksudnya. Kadang juga ya yang pemakan buah itu kalau nggak dapat buah ya makan rumput-rumput dedaunan. Jadi ya sangat, ya memang seperti manusia kehidupannya kelawar ini. Kalau dia lebih jeli lagi ya memang seperti mainan, seperti kayak boneka kelawar ini sebenarnya. Memang pembuatannya dulu kan seperti ya memang dari tanah gitu, kayak nggak masuk akal gitu Mbak Udi. Intinya begitu. Jadi kita harus benar-benar menjaganya, melestarikan, dan intinya menjaganya. Begitu bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut vlog perjalanan naik Goa Landak kalau habis ini. Oke, begitu sedikit dari saya, agar kalian mencintai dan apa-apa yang ada di dunia ini, karena kita semua tidak berhak untuk menghakimi. Kita hanya berhak untuk menjaganya, wajib. Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.